welcome back to hashtag Mengobrol. Kayak gini, hashtag tuh gini, bukan gini. Ulangi. Cek tes 1 2 3. Cie mau ngobrol. Hashtag mau ngobrol. Gak, 2, 1. Hai guys, welcome back to Hashtag mau ngobrol. Nah, kita tuh kenapa sih gak pernah sama ngobrol? Ya udah lah ya, pokoknya hashtag mau ngobrol. Ini di episode ketiga berarti. Dan kita hari ini mau membahas atau memberikan atau tips, juga bercerita soal pengalaman kita kemarin mempersiapkan pernikahan atau wedding kita di tengah-tengah masa pandemi gitu. Karena kita ngerti kayaknya masih banyak orang-orang yang masih ingin tetap tetap melangsungkan pernikahan mereka gitu kan. Karena kan ya gimana pun juga kita pasti udah punya rencana tapi peraturannya berubah-ubah dan kadang bikin kita pusing. Nah, jadi hari ini kita akan berbagilah sedikit tips dari apa yang kemarin kita sudah pelajari secara pribadi dan secara langsung. First hand experience. Betul. Tapi disclaimer dulu ya guys. Kita waktu itu belum ada peraturan PPKM yang sangat ketat seperti sekarang gitu. Jadi kita walaupun masih masa-masa pandemi, tapi peraturannya nggak seketat sekarang. Nggak seketat sekarang dan apa ya maksudnya dulu tuh kayaknya waktu kita lagi prepare wedding itu memang sempat tinggi, cuman untungnya waktu di tanggal yang kita mau itu tuh sebenarnya lagi agak reda tuh. Jadi waktu itu belum yang terlalu seketat kayak hari sekarang, ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah, tapi tetap aja lah menurut kita ada sesuatu yang bisa kita share gitu dan masih applicable buat kalian gitu. Oke, jadi yang pertama adalah pilih venue sih. Kayak untuk setiap wedding tuh pasti itu yang pertama ditanyain juga sih sama wedding planner gitu. Apakah kita sudah punya venue? Kenapa venue itu penting? Apalagi di masa-masa pandemi, karena venue itu pertama mempengaruhi kapasitas. Nah, itu yang paling penting kan sekarang kan. Jadi waktu kemarin kita itu waktu kita mengadakan wedding itu dari policy-nya tuh adalah cuma boleh 25% dari kapasitas. Jadi misalnya itu tempat atau venue bisa di waktu-waktu normal itu bisa menampung 400 orang, berarti kita cuma diperbolehkan 100 orang gitu, 1/4 dari kapasitas normal gitu. Dan makanya itu penting gitu venue. Terus kedua juga kenapa penting, karena venue juga nanti yang menentukan budget kalian gitu. Ya nggak sih? Dekor akan jauh berbeda gitu. Misalkan kalian mau dekor rumah sama dekor gedung kan pasti beda gitu, karena coverage-nya juga beda gitu, dan itu pasti mempengaruhi harga dekor. Nah, yang paling penting juga adalah selain memilih venue, kita juga harus tahu dulu nih sebelum kita membuat deal atau membayar DP itu, kita harus tahu itu hotel atau venue itu seperti apa policy-nya atau kebijakannya ketika misalnya nanti suatu hari waktu di tanggal yang kita mau banget tiba-tiba benar-benar tidak boleh resepsi. Kan ada ya saat-saat yang benar-benar PPKM-nya ketat banget atau PSBB ketat banget, itu tidak boleh melakukan resepsi sama sekali. Buat temen-temen yang memang lagi cari-cari venue, yang mesti diperhatiin adalah coba cek di, nanti kan pasti teman-teman tuh dapat kontrak tuh, kontrak antara kita sama hotelnya. Nah, itu teman-teman harus perhatiin, terus teman-teman lihat lagi klausulnya apakah memang ada diperbolehkan untuk reschedule gitu. Atau apakah mereka fleksibel nih kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan peraturan seperti apa. Nah, juga waktu itu kita sih sharing sedikit nih ya. Jadi waktu itu awalnya memang mereka memperbolehkan buffet. Masih boleh stand, tapi mungkin biasanya kan buffet kita ambil sendiri makanan ya, kayak di prasmanan misalnya. Tapi dengan ketentuan kalau yang karena lagi masa PSBB waktu itu, jadi boleh buffet tapi di serve gitu. Jadi bukan kita yang ambil sendiri, tapi nanti ada pelayannya yang dari hotel atau dari restoran yang menyajikan gitu. Jadi kita nggak bisa ambil sendiri. Itu awalnya seperti itu. Perubahan pertama. Tadinya kita ya udah kalau kayak gitu kita nggak terlalu pusing kan, karena nggak usah orangnya dikasih duduk dan kita nggak harus mikirin
berapa pastinya porsi yang harus kita beli gitu. Karena kalau misalnya kita stand gitu kan stall gitu kan orang bisa kayak ada yang makan 3 macam aja, ada yang makan lebih banyak. Toh kalau misalkan yang ini sudah habis, orang bisa pilih yang lain gitu. Itu nggak terlalu pusing. Nah tapi terus tiba-tiba berubah nih di bulan-bulan Februari gitu ya. Pokoknya sebulan terakhir sebelum akhirnya kita tanggal wedding kita itu mereka berubah lagi. Dia bilang oke, jadi karena ada perubahan lagi nih, PSBB-nya nggak tahu sampai kapan, akhirnya haruskan semua pengguna venue itu sit down party gitu. Jadi kayak harus duduk dan akhirnya set menu gitu. Jadi yang semua orang harus duduk, nanti makanan akan dikeluarkan satu persatu gitu dari appetizer sampai dessert. Betul. Nah itu tuh selain berpengaruh sama budget, karena pastinya lebih mahal biasanya. Mahal set menu. Mahal bro set menu. Lebih mahal daripada stall gitu. Terus yang kedua itu mesti nentuin orangnya harus pasti. Atau kayak akan mubazir kan, kayak kita beli berapa porsi, yang datang ternyata jauh lebih sedikit, itu sayang. Terus udah gitu juga karena itu kita juga jadi berubah nih plannya semua. Jadi kan tadi kita nggak mau nyediain meja satu-satu, jadi harus ada mejanya, dan kita harus akhirnya kita kurangin lagi tuh orangnya. Jadi dari yang tadinya kita pikir bisa lah 120 gitu, karena memang ruangannya besar dan semi outdoor gitu, ternyata akhirnya karena harus duduk, mejanya yang tadinya satu meja itu bisa buat 10 orang normalnya, ini cuma boleh diisi 6 orang atau 5 orang. Nah akhirnya berkurang lagi tuh, jadi kayak cuman kita nggak nyampe 100 orang itu udah termasuk kita. Totalnya fix itu 97. Iya, dan keluarga semua tuh cuma 90-an lah gitu, nggak nyampe 100 bahkan. Ya sebenarnya sih tips dari kita adalah kalau untuk masalah tamu ya, menurut aku sih yang penting kalau misalnya teman-teman udah tahu nih bakal ada sitting party, yang harus teman-teman lakukan adalah mengkonfirm orang-orangnya gitu. Nah, jadi semacam yang tips kedua saya. Kita harus tips kedua. Oh iya, ya maksudnya biar smooth aja transisinya. Lupa pasti dia. Iya gitu. Jadi tips kedua ya kan, langsung tips kedua adalah teman-teman harus siapin list nama. Terus juga diskusiin tuh sama kedua belah orang tua masing-masing gitu ya, siapa aja yang mau diundang. Tapi kemarin sih kita lebih ngundang keluarga inti ya, karena keluarga inti kita aja dulu lumayan banyak. Keluarga inti itu dalam artian begini, jadi misalnya sejauh sepupu. Jadi misalnya udah pasti kan keluarga aku, papa mama, adek, dan keluarga Mike juga papi mami, adik-adik. Nah terus juga siblings dari papi mami dan papa mama gitu. Betul. Jadi yang benar-benar lumayan jauh tuh cuman sepupu, itu juga sebenarnya sepupu deket, iya, anaknya dari kokonya papi atau dari dedeknya ya gitu lah. Jadi intinya benar-benar kita pilihin banget, dan kita tuh meskipun keluarga tetap aja ada aja kayak misalnya beberapa yang berhalangan karena memang mungkin mereka udah sepuh ya, jadi mereka kayak agak takut gitu datang, atau ada yang baru selesai vaksin, jadi kayak mereka nggak mau keluar rumah dulu, dan itu totally fine buat kita. Dan yang penting mereka tuh notify, makanya kita juga bikin yang sistem RSVP itu. Kenapa? Karena ya itu supaya nggak mubazir, dan siapa tahu banget nih misalkan emang ada yang tidak bisa datang, bisa digantikan sama orang terdekat lainnya gitu. Iya, jadi kayak pertama lingkaran satu, nanti kalau lingkaran satu ada yang nggak bisa, lingkaran 1,5 tapi gitu. Bukan berarti mereka tidak seperti yang pertama, bukan ya, cuma itu kan karena cadangan, maksudnya bukan cadangan, bukan cadangan, maksudnya itu kan karena yang di lingkaran pertama itu berhalangan hadir. Iya, jadi gitu. Akhirnya kita memperbolehkan lah orang tua kita, karena kan tahu kan orang tua tuh kadang punya teman yang deket banget, atau kayak partner bisnis yang kayaknya nggak diundang gitu. Jadi ya di saat-saat ada yang mungkin berhalangan itu kita bisa gantiin, dan bagus bangetnya juga pas kita itu benar-benar dari semua orang yang confirm tuh semuanya hadir. Jadi kedatangan tuh 100% dari yang udah kita prediksi gitu. Padahal tadinya wedding planner kita kayak biasanya kalau misalnya yang datang aja diundang gitu, itu paling kayak 70-60% ya dari yang bilang oke. Dan kalau yang udah benar-benar RSVP itu biasanya 80% lah, berharaplah 20%-nya nggak datang hari H. Tapi puji Tuhan banget kemarin tuh semuanya datang, jadi benar-benar nggak ada yang mubazir.
Dan udah gitu ya, karena ini memang di masa-masa pandemi gini, kalau kita juga kasih tips nih, kalau misalnya kalian bikin guest list itu, kalian juga waktu mengundang tuh dengan jelas bilang gitu, kayak oke, om tante dapat 2 slot ya gitu, atau kayak teman-teman nih dapat 2 slot ya, karena di Indonesia kan biasanya nih yang aku suka perhatiin di pesta-pesta tuh, misalkan terima 1 undangan tuh bisa datang berlima gitu. Nah bukannya nggak boleh, tapi memang keadaannya tidak memungkinkan sekarang. Jadi kalau kalian ini please bener-bener jangan sungkan lah, gitu, bener-bener ditulis. Teman-teman atau saudara-saudara, kalau kalian punya jatah 2 ya gitu. Jadi maksudnya ya biar nggak ini juga, apalagi namanya sit down party kan udah kita tentuin dari awal siapa duduk di mana dan untuk keamanan bersama. Dan emang kemarin kan nggak boleh juga kan yang lansia di atas 60 tahun. Dari venue kita juga nggak memperbolehkan lansia di atas 60 tahun sama anak di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Tapi karena ada beberapa yang memang kayak lansianya tuh bener-bener omanya Mike, akhirnya kita negotiate lah, boleh gitu datang. Tapi memang cuman yang lansia 1 ya. Ya kalau mau dibilang yang bener-bener sepuh sih, yang bener-bener sepuh sih 1 gitu, dan itu pun bener-bener oma kan, kayak nggak mungkin tidak hadir, tidak terundang karena masuk juga prosesi sungkem, prosesi kasih kue gitu kan, dan kayak ya respect kita lah untuk mengundang yang masih ada gitu, yang sepuh. Nah gitu, itu tips kedua ya. Tips ketiga sih soal undangan dan souvenir. Kalau kemarin itu, jadi kalau maksudnya nyebarin undangan, maksudku undangan fisik ya. Jadi kayak kita tuh kemarin memang mengundang kan cuman sedikit banget ke venue, tapi memang kita untuk yang hadir online pun kita ada beberapa yang kita kirimin undangan fisik dan souvenir. Begitu juga yang datang ke venue, kita sudah kirimin souvenirnya bareng dengan undangannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu di venue itu kita mengurangi antrian. Iya, itu kan sebenarnya yang dihindari kan, kayak dari makanan stall atau ngantri ngambil souvenir tuh, dan ngantri ngambil makanan tuh yang mau kita hindari banget kemarin. Jadi akhirnya kita kirim souvenirnya barengan sama undangan, dan enaknya sih jadi pas hari H nggak crowded aja cuman teman-teman juga harus ada antisipasi yang misalnya teman-teman mengundang gitu kan, teman-teman yang dekat gitu, tapi mereka hanya mau foto doang. Ada juga itu kejadian di kawinan kita. Jadi mereka tuh cuma datang hanya untuk punya dokumentasi doang sama kita, tapi mereka nggak makan. Nah itu akhirnya membuat souvenir lagi karena gimana ya, kayak buat kita tuh kayak orang udah datang tuh kan sebuah effort ya, nggak mungkin kita nggak kasih apa-apa, nggak mungkin dia datang cuma foto terus. Jadi walaupun mereka udah dapat souvenir yang kita kirim dan undangannya, tapi karena mereka datang hanya untuk foto doang dan nggak makan, ya udah jadi kita bikinin souvenir lagi lah, jadi bukan buat cuman orang itu doang, tapi buat semuanya. Iyalah, karena kan kita nggak mungkin membeda-bedakan tamu yang hadir ya, ada beberapa dikasih, ada yang nggak dikasih, itu nggak mungkin gitu. Tapi maksudku in general itu adalah salah satu upaya untuk ngurangin tumpukan manusia aja sih gitu, dan mengurangi kerumunan lah. Mengurangi kerumunan, dan juga menurut aku itu juga salah satu cara yang lebih sopan lah gitu, karena kita nggak bisa mengundang mereka ke venue gitu, tapi di sisi lain kita tetap kirim undangan fisik dan juga souvenir sebagai ucapan terima kasih buat doa restu mereka gitu. Karena banyak juga mungkin yang kayak gitu tuh biasanya yang perlu undangan fisik tuh teman-teman dari orang tua gitu, dan nggak semua orang tuh ngerti gitu loh disuruh klik link atau gimana gitu. Jadi kita tetap kirim souvenir, dan juga orang tua kita juga jadinya merasa lebih nyaman aja gitu, meskipun teman yang tidak terundang, tapi at least mereka punya kenang-kenangannya. Sama nyari vendor buat itu digital invitation. Ya, digital invitation jadi juga selain tetap kita bikin. Jadi selain undangan fisik yang kita kirim, kita juga akhirnya nyari orang digital yang bisa vendor yang bisa bikin digital invitation, yang dimana dia bisa bikinin link ya kan, jadi pas diklik langsung ke Instagram live kita sama ke YouTube gitu. Dan fungsinya dari digital itu kok kayaknya redundant gitu. Sebenarnya sih yang digital itu memang kita bikin juga untuk teman-teman yang kayak tinggalnya jauh gitu.
Kayak misalnya aku ada beberapa saudara dan juga teman yang tinggal di luar negeri, kan kayak nggak mungkin kita kirimin fisik kan, bisa mahal banget. Jadi kayak akhirnya kita pikir supaya efisien, akhirnya kita kirimkan buat yang agak jauh itu yang undangan online itu. Jadi undangan online itu bagaimanapun juga akan kepake sih di masa-masa seperti Iya, sama ya tinggal pencet linknya aja sih soalnya. Iya. terus Nah, terus yang keempat tuh kemarin tuh kita juga akhirnya menambahkan budget lagi nih karena lagi pandemi. Akhirnya kita menambahkan budget buat rapid test gitu. Jadi please keep in mind bakalan ada, mungkin emang secara hal yang lain mungkin bisa menghemat ya, karena mungkin yang harusnya tadi yang undang banyak banget orang jadi tidak terlalu banyak, tapi di sisi lain juga ada pengeluaran tambahan yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Betul. Gitu. Jadi kalau kita sih kemarin akhirnya menambahkan rapid test gitu. Tadinya kita pikir ya udahlah kita rapid test H-1 buat yang kita swab doang. Kita swab rapid test, kita swab antigen. Swab antigen itu untuk keluarga dan kayak bridesmaids dan groomsmen yang ikutan nginep dari H-1 kan di hotel. Maksudnya ya biar kita di antara kita juga aman, dan juga vendor-vendor juga mereka akan reimburse sama kita untuk swab antigen karena mereka juga perlu kan, khususnya kayak yang makeup artist karena kan mereka akan kontak deket banget sama kita. Terus fotografer juga, videografer itu semuanya kita reimburse untuk mereka swab antigen di H-1 gitu, supaya ya kita sama-sama enak lah, sama-sama saling jaga gitu. Nah terus akhirnya karena kita pikir akan sit down party, akhirnya dan agaknya lebih lama ya karena set menu gitu kan. Oh itu juga tuh, set menu tuh akhirnya mempengaruhi durasi guys. Jadi mungkin ada orang yang bisa datang setengah jam makan cepet terus pulang, tapi kan set menu kan mereka keluarinnya satu-satu gitu, ada per batch. Iya, ada apa sih, ada waktunya gitu ya. Jadi keluar appetizer dulu, keluar apa baru dessert gitu. Nah jadi setelah kita pikir-pikir, apalagi duduk berhadapan gitu, akhirnya kita juga menyediakan fasilitas rapid test buat para tamu. Nah itu juga tentunya ada biaya lagi untuk bayar dokter dan beli alatnya. Intinya ada pengeluaran tambahan untuk masa-masa pandemi lah teman-teman. Jadi tolong banget dibudgetin. Iya, dan kurang lebih sih 250.000 ya per orang untuk tes kayak begitu rapid swab ya. Akan lebih mahal lagi kalau kalian mengharuskan PCR. Cuman menurut kita sih swab udah cukup lah ya, antigen gitu. Jadi kan sama-sama dicolok hidungnya. Iya, dan 250 kalian kali tamu yang hadir. Juga jangan lupa vendor-vendor itu ada satu vendor bisa berenam, bersepuluh, apalagi dekor rame-rame. Jadi ya kalian hitung lah, itu penambahannya agak lumayan signifikan di situ gitu. Betul. Itu keempat. Terus kelima sih saran kita, kalau kalian memang punya budget lebih, pakai wedding planner. Pakailah jasa wedding planner guys, karena sangat membantu, apalagi di saat-saat kayak gini kan suka berubah-ubah daripada kita yang pusing memikirkannya sendiri. Karena in the end of the day itu bakalan berubah banyak sih, kayak tadi lah, dari bisa standing party jadi harus duduk, harus ada arrangement baru, juga durasinya bertambah. Jadi kalau ada wedding planner tuh mereka yang pusing buat kita. Sama sih menurut aku yang paling penting nyari wedding planner itu juga jangan sembarangan ya. Maksudnya kita juga harus punya chemistry-nya nih sama si wedding planner-nya gitu. Karena puji Tuhannya wedding planner kita kemarin enak banget ya. Iya, kayak cepet tanggap, terus kayak gercep lah, misalnya ada perubahan dia langsung notify dan langsung diskusiin sama kita, dan dia bisa kasih solusi gitu ya, alternatif. Oke nih, karena misalnya begini, gimana durasinya kita berubah. Kita tuker jadwalnya. Gitu. Oh ya, sama waktu itu juga kan berubah juga kan, kalau nggak salah, dari yang tadinya boleh bubar jam 10 jadi cuma sampai jam 9 atau jam 8 gitu. Akhirnya kita majuin kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak bener-bener kalau ada wedding planner itu mereka kan juga pertama udah lebih berpengalaman, kedua ya kita nggak panik sendiri lah. PO itu mungkin tidak membantu kita dari awal gitu, jadi cuma membantu pas hari H, dan biasanya dari technical meeting seminggu sebelumnya. Jadi technical meeting kan kita biasanya ngumpulin semua vendor untuk membahas rundown hari H. Nah itu WO masih bantu tuh dari technical meeting, tapi kalau WP wedding planner tuh benar-benar dibantu dari awal perencanaan gitu. Sekarang tips yang keenam, jadi kalau kalian di saat-saat pandemi gini kan kayaknya nggak mungkin datang ke wedding fair yang offline ya, jadi emang nggak ada juga wedding fair yang offline. Dan tapi kalian tetap bisa kok dapetin deal-deal bagus itu dari online wedding fair. Jadi
ya sama aja sebenarnya wedding fair cuma bikin online iya gitu. Meskipun mungkin nggak seleluasa kalau kita bisa datang lihat pegang barangnya, misalkan lihat baju atau bisa lihat undangan, kita bisa pegang kualitas kertasnya, cuman ya karena lagi kayak begini jadi manfaatin aja online wedding fair. Betul. Dan juga Instagram yang sangat membantu untuk kita mencari inspirasi gitu. Kadang kan kita suka atau apa yang kita mau gitu, dan kalau di Instagram itu akhirnya kita bisa ternyata kita suka yang kayak gini ya, dan itu juga mempermudah waktu kita ngobrol sama vendor dekor ya, terutama dekor. Jadi dekor tuh kemarin kita ngobrolnya mulai dari kayak dia bakalan bilang coba dong minta referensi dari foto-foto dekor wedding yang kalian suka kayak gimana, kita kumpulin. Nah terus akhirnya sama dia kayak kayaknya kalian lebih ke rustic ya, kalian rusticnya juga warnanya yang kalem, yang lebih ke pink, lebih ke pucat gitu. Jadi akhirnya tersampaikanlah aspirasi kita. Bagus kan dekornya guys. Iya bagus banget parah dekor kita, dan kayak maksudnya dealnya bagus banget juga, dan kayak dia orangnya ternyata kata wedding planner kita since hari itu dia cuma kita satu-satunya klien yang dia dekor. Jadinya dia all out banget. Jadi semua hal yang dia punya dia bawa ke sana, dan akhirnya kayak bener-bener di luar ekspektasi. Kayak kita kayak ngeliat wow ini kayak awalnya sih kita memang temanya rustic, cuma jadi kayak rustic glamour gitu. Jadi kayak bagus sih menurut kita. Jadi kita totally happy dengan vendor kita yang satu itu. Ya sama vendor yang lain juga kita happy juga sih gitu, happy. Pokoknya jangan gitu. Iya kan kita lagi membahas dekor. Tapi maksudnya overall sama semua vendor kemarin sih kita puji Tuhan oke banget sih. Kayak maksudnya nggak ada yang terlalu sulit diajak diskusi kayak semuanya. Ada sih, cuma maksudnya ya udahlah, maksudnya terbayarkan dengan vendor-vendor lain yang kayak benar-benar enak diajak ngobrol, enak banget diajak kerjasama gitu. Terakhir apa sayang? Yang terakhir yang ketujuh guys adalah mempersiapkan mental dan hati aja untuk selalu legowo gitu. Selalu legowo dan selalu bersiap menerima perubahan-perubahan mendadak. Iya, jadi apalagi yang berkaitan sama peraturan mengenai COVID ya teman-teman, karena kan gitu juga lumayan dadakan terus tuh. Berubah terus, dan kalau kita sih waktu itu ya udah sih akhirnya ya udahlah gitu, tahu bahwa hal ini memang di luar kendali kita lakuin yang kita bisa aja gitu. Jadi kayak kalau berubah ya udah kita ikutin perubahannya gitu. Karena ya emang gimana ya di saat-saat kayak gini kita bisa akhirnya menjalankan pernikahan aja kan udah benar-benar happy gitu. Jadi maksudnya kita belajar nurut aja lah, karena juga kita yakin peraturan tuh dibuat untuk kebaikan kita bersama. Betul. Jadi gitu aja guys, sharing pengalaman kita dalam mempersiapkan wedding di masa pandemi. Semoga berguna buat kalian lagi mempersiapkan juga. Pokoknya intinya itu sih, tetap sabar dan legowo aja. Terlebih dari semua poin-poin itu yang paling penting ya itu legowo. Ya poin tambahan sama punya kuota internet bagus guys, soalnya bakal banyak sering meeting Zoom kan pasti. Iya. Bisa ketemu langsung. Bener, kita selalu meeting Zoom sama wedding planner kita. Cuman kita akhirnya meeting in person tuh waktu technical meeting sih udah. Technical meeting. Itu aja, dan technical meeting juga bener-bener ya akhirnya dipilihin yang essential aja yang datang. Iya, mas semua vendor datang. Gitu deh. Oke. Gitu aja guys. Jadi tetap semangat buat kalian yang lagi berjuang. Semoga weddingnya berjuang mempersiapkan wedding lah Pak. Biar jelas berjuang apa. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Dan budgetnya dicukupkan. Amin. Semuanya dan diberikan selalu ketabahan. Perubahan dan juga semoga keluarga kalian juga bisa mengerti. Amin. Tentang sulitnya kondisi ini. Betul. Ya gitulah. Oke. Bye guys. See you di next ngobrol.